Kalau Zumba ini kan emang tidak cuma ibu-ibu, anak-anak muda, anak-anak gadis, mama-mama muda, janda-janda, semua lengkap lah pokoknya. Itu jadi saya kepengen jadi ngajar Zumba. Boleh. Saya di rumah tidak ngamuk ya. Kita kembali lagi di acara Mencari Ilham, dan saya kali ini bersama seorang pelatih Zumba terngetop di Pontianak. Bang Ilham. Ada Asrul. Itu panggilannya apa sih? Zin itu istilah ya. Oh, Zin tuh Zumba, kepanjangannya Zumba Instructor Network. Oh, nah, itu cuma untuk istilah. Gitu. Istilahnya tuh untuk menandakan kalau instruktur ini berlisensi untuk mengajar Zumba. Jadi dia bisa menggunakan nama Zin. Nah. Oh gitu. Oh, jadi kalau pakai nama Zin harus sudah berlisensi. Yes. Iya Bang, karena harus ikut training. Kita pertama harus ikut training, kemudian harus bayar setiap bulannya, bayar membership. Saya kira dia hanya apabila dia instruktur dia Zin gitu. Ternyata enggak. Oh, Zin tuh kalau dia sudah berlisensi. Iya. Jadi kita training dulu, nanti baru dapat lisensi training B1. Basic 1. Basic 1, Basic 1. Terus baru kita boleh ngajar dan kita bayar setiap bulannya, barulah kita dapat kayak predikat Zin gitu. Jadi tidak sembarangan. Di Pontianak ini ada? Kalau di Pontianak udah lumayan ramai. Enggak, maksudnya lisensi untuk ngambil lisensi itu ada? Biasanya setiap tahun ada sekali. Oh. Nah, setiap tahun ada sekali. Terus kan tidak bisa sembarangan, harus minta jadwal dari home office di pusat Amerika. Di Amerika. Di Amerika gitu. Kalau Zumba ini di Amerika. Di Orlando kalau tidak salah itu harus ada jadwal. Enggak sembarangan ya? Sembarangan Bang. Kalau Zumba ini memang gitu. Sistemnya teratur, ada office-nya, ada perusahaannya. Saya kira siapa yang bisa jadi bergerak jadi instruktur ya itu. Siapa yang bisa joget bisa jadi instruktur. Intinya kalau bisa bergerak, mau jadi instruktur harus training dulu. Itu jadi ya. Nanti di training tuh dikasih cara membuat koreo, kemudian cara mengajar, cara pemilihan lagu supaya mengerti tentang Zumba, jadi tidak sembarangan. Kalau Zumba itu pertama lagu-lagunya, lagu-lagunya itu lagu-lagu Latin, lagu-lagu Latin. Jadi dia ada merengue, ada salsa, ada reggaeton, ada cumbia. Nanti bisa masuk hip hop, R&B, bisa masuk Bollywood, India, bisa masuk juga nanti dangdut. Gitu. Jadi kalau Zumba selama 1 jam 60 menit itu berbagai macam kreasi gerakan. Kalau di Zumba itu macam-macam, ada salsa, ada cumbia, macam-macam. Jadi kalau Zumba lebih kayak kita ngedance gitulah. Dulu memang dari dulu udah terjun di dunia olahraga, di senam di apa kayak gitu. Kalau dulu saya tidak di senam langsung dari senam, tapi dulu tuh memang suka kayak karate, tenis meja, karate dulu sini Bang. Cuma sekarang ya lentik-lentik nih. Jadi dulu SD saya tenis meja, SMP sampai SMP terus kemudian karate, cari bela dirinya karate, SMP sampai SMA tuh karate, ikut seleksi daerah, betul udah nggak bisa jebol, nggak bisa lulus karena banyak saingan kan. Akhirnya saya pindah ke gulat. Gulat. Nah, di gulat akhirnya ekstrim semua. Gulat jadi ke Zumba. Gulat lah tuh badan pun akhirnya nge-gym, fitness, membesarkan badan. Kalau gulat kan emang powerful olahraganya kan, kontak 100% kontak dengan lawan kita. Nah, itu dari gulat tuh lama sampai kuliah. Nah, akhirnya pas mulai awal-awal kuliah kan saya ngambil jurusan olahraga. Disitulah mulai kenal senam. Nah, mulai kenal senam. Kayaknya enak lah senamnya. Terus basic dancer ada nggak? Basic dancer enggak. Oh, enggak ada basic. Saya malah basicnya kalau modern dance enggak, tapi Latin, lebih ke kayak Latin kayak memang ada pernah belajar caca, salsa yang berpasangan cewek cowok tuh Bang. Nah, lebih basicnya ke situ. Nah, akhirnya dari bangku kuliah tuh lihat kayaknya senam ini bisa jadi duit. Oh iya, berarti memang secara umum dance memang udah ada gerakan. Udah ada lah. Oh, ini kayaknya Zumba keren nih, jadi belajar Zumba ya gitu. Memang basicnya Latin dance, akhirnya aerobik dulu. Nah, ke aerobik dulu. Awalnya memang aerobik dasar-dasarnya. Terus dari situ kan tadi itu saya bilang kayaknya bisa jadi duit lah nih. Terus
instruktur cowoknya kan jarang nih, mungkin orang ibu-ibu suka kan. Nah, dari situ lah tuh mulai. Pas pula di mata kuliah pun ada. Cuma mata kuliah dulu itu kan senam irama namanya, misalnya kayak senam-senam jantung gitu kan, senam ritmik, senam lantai pun ada gak. Nah, jadi di situlah, jadi adalah akhirnya karena ujung-ujung jadi duit kan, udahlah akhirnya saya tekuni aerobik, mulai aerobik ngajar-ngajar di kantor. Nah, terus dah sekitar tahun 2013 tuh barulah mulai ada kabar-kabar masuk Zumba ke Pontianak. Oke. Tapi sibuk ya jadwalnya dengan berjalannya waktu, semakin banyak permintaan ya, pagi sore malam. Pagi sore malam tuh Pagi ngajar. sore malam. Tadi pagi ngajar berarti? Kalau ini kan karena masih belum, masih habis pandemi kan. Jadi masih beberapa sanggar yang aktif. Nah, jadi terus kayak event-event belum ada. Kalau biasanya kalau saat Minggu pagi ini udah pasti CFD, event udah pasti hari Minggu. Pokoknya Senin sampai Minggu tuh tiap hari saya ngajar. Yang enggak ada cuma malam Minggu. Family time. Malam Minggu. Memang harus begitu tuh. Harus kok ada pun tetap diminta uang ngajar kan. Kalau enggak diturutkan isinya ngajar semua. Ngajar semua. Ruh, ini hukuman enggak? Apa hukuman udah biasa. Itu kan biasa ibu-ibu banyak loh. Iya, bukan ibu-ibu lagi, cewek-cewek muda-muda kan. Kalau ngedance kan, kalau Zumba ini kan emang tidak cuma ibu-ibu, anak-anak muda, anak-anak gadis, mama-mama muda, janda-janda, semua lengkap lah pokoknya. Itu jadi saya kepengen jadi ngajar Zumba. Boleh. Saya di rumah tidak ngamuk ya. Itu orang rumah. Karena orang rumah mungkin karena basicnya pun udah di olahraga kan. Jadi cemburu pasti ada. Betul lah ya. Cemburu pasti ada. Apalagi misalnya ada orang-orang baru, cewek cantik ngajak foto sama kita kan. Oh, siapa tuh? Gitu-gitu lah biasa. Standar lah. Nanti lah pasti kan. Tak mungkin tak cemburu. Tapi cowok-cowok juga ramai ke kalau Zumba tuh? Ada tapi tidak terlalu ramai. Kalau kayak di gym studio gitu tidak terlalu ramai karena emang ada juga sanggar-sanggar tuh yang nggak boleh gabung cowok kecuali instrukturnya. Gitu. Tapi kalau untuk outdoor ramai. Oh, gabung. Kalau misalnya untuk acara-acara dua tuh. Nah, soal saya jadi kepengen ikut Zumba di studio gitu. Boleh. Kayak kalau kayak yang di Max Gym tuh boleh. Oh, gitu ya. Boleh. Ada tempat yang memang umum. Oh, ini boleh. Artinya yang cewek-cewek kan, ya nama gak sedang berpakaian olahraga kan. Nah, artinya ada di tempat-tempat yang istilahnya di situ umum, boleh cewek, boleh cowok gitu. Boleh. Makanya kalau yang biasanya tempatnya memang umum pakaian pun sopan-sopan mereka. Yang berhijab tetap berhijab, pakai kaos panjang. Maka kalau di Zumba ndak harus identik dengan pakaian-pakaian yang seksi, ndak. Jadi pakai pakaian ala-ala ngedance dengan baju-baju gombrang, baju-baju apa oversize, celana gombrang itu oke. Jadi kita kayak ngedance. Makanya ndak harus yang pakai misalnya pakai bra, pakai celana ketat, ndak. Pernah diganggu dah sama kakak-kakak tuh? Kalau masih bujang dulu ya. Padahal sebenarnya sekarang pun jangan-jangan masih diganggu deh. Nggak ada yang tahu ya kali. Nggak ada yang tahu ya kali. Ini kita di rumah dia, jadi agak susah dia mau ngomong. Ada, tapi kan kita udah anak dua, jadi pandai-pandai anak dua, terus cewek gitu dua kan. Nah makanya Allah tuh, kau masih nak nakal nih, anak kau dua, cewek lagi. Coba kawan tu. Macam-macam kau kata dia kan. Bijak dia. Bijak. Ada di rumah. Ada di rumah. Ternyata mertuanya guru saya SMP. Belum collab dua, udah collab sama mertua. Saya udah ngobrol seru udah tadi sama mertuanya. Ternyata guru saya waktu SMP, luar biasa. Sorry nih, ini kan biasa kalau yang dance, apa segala macam laki-laki identiknya dengan banci gitu ya lah. Ngomong di banci malu-malu dengan bencong gitu kan. Nah, sempat diidentikan kayak gitu. Awal-awalnya sempat. Karena emang nggak bisa kita pungkiri, emang di Indonesia terutama kan orang-orang yang berkecimpung di dunia olahraga cowok itu banyak-banyak yang banci. Kan? Beda kalau di luar negeri memang mereka profesional, ketika ngedance badannya memang mungkin bisa kalah lentur perempuan, tapi ketika itu ya memang mereka cowok. Mereka cowok. Nah, awal-awal itu kayak gitu. Apalagi waktu masih bujang kan. Iya, makin kuat dicurigai itu terus. Tuh,
kawan kau normal kan? Normal lah dia bilang. Kok sekarang kan anaknya udah 2 dia bilang gitu. Tinggal pandai-pandai kita membangun image gitu lah. Akhirnya sekarang kan dengan beberapa tahun saya bangun image-nya, artinya pertanyaan itu udah nggak ada lagi. Karena selain itu akhirnya pun para laki pun akhirnya mau gak ikut Zumba akhirnya, karena dia lihat bahwasanya dia lihat pun gerakannya enggak semua goyang pinggul gitu. Zumba ada yang lompat-lompat, ada yang pukul-pukul, ada yang ngedance, jadi enggak pure gerakan cewek gitu. Akhirnya mereka kan udah semakin kesini semakin kenal, akhirnya udah enggak ada batasan dah sekarang kalau untuk di Zumba. Makanya kalau Zumba tuh Bang, ngapa dia lebih enak? Pertama lagunya. Misalnya lagu, kita yang suka dengar lagu kan, pas lagu ini lagi booming, kita bawa Zumba, kita buat gerakan, walaupun kita enggak bisa ikut gerakan instruktur, pasti minimal kita goyang sendiri. Kayak orang itu dengar dangdut bilang kaki tapi jarinya goyang-goyang. Jari goyang-goyang kan? Kayak gitu lagu dangdut, tapi bagus kaki entak-entak gini. Kayak gitu Zumba tuh. Magicnya di Zumba tuh kayak gitu. Jadi orang yang enggak pernah senam, orang yang enggak senang olahraga pun semenjak ada Zumba tuh jadi semangat mereka. Pertama karena lagunya, kedua karena gerakannya, yang ketiga yang penting karena instrukturnya. Bawaan instrukturnya yang ngajar, enggak harus ganteng, enggak harus cantik. Tapi instrukturnya yang ngajarnya enak, buat koreografinya, gerakannya tuh enak diikuti. Jadi sekarang Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sekarang udah mulai aktif lagi nih Bang. Kalau kemarin ini juga kayak gimana? Senin ngajar juga. Kalau yang sebelum kita ada pandemi ini, itu memang Senin sampai Minggu tuh saya ngajar. Pagi, siang. Pagi itu yang enggak ada, emang saya kosongkan tuh Senin, cuma Senin ya. Yang enggak ada pagi. Selebihnya ada pagi semua. Selebihnya pagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu di mana-mana aja? Sanggar kan? Oh, Sanggar ya. Sanggar kan saya 3. Max Gym, Bali Gym, BSM. Terus kalau kayak Jumat, Sabtu, Minggu tuh Jumat jadwal kantor. Kantor-kantor pesin yang senam pagi. Senam pagi tuh ya. Senam pagi. Nah, sampai Jumat sore. Terus Sabtu pagi itu jadwalnya di kantor-kantor lagi. Minggu kalau ndak Car Free Day event. Malamnya sekarang pun sebelum pandemi itu saya ngisi acara orang kawinan. Nah, perform. Ada Zumba. Ada sekarang lagi booming nggak sebenarnya nih. Oh iya, saya pernah lihat story. Maka saya sering sama Bang Didi. Sering sama Bang Didi lah, lebih sering kalau acara-acara kawinan kan. Ada Zumbanya. Ada Zumba. Itu jadwal saya itu udah. Apalagi kalau pengantin itu memang biasa ikut Zumba gitu ya. Awalnya itu dari tahun kemarin lah Bang, dari beberapa tahun tuh member-member aja, misalnya member nikah. Bang isi acara lah, akhirnya orang lihat kesini kan. Kalau dulu kan mungkin orang lihatnya cuma nari 3 etnis, 4 etnis. Ini apa sih kalau yang nari rame-rame itu apa sih? Flash mob. Iya gitu. Diisi flash mobnya dengan gerakan Zumba. Pengantinnya bisa ikut, keluarga bisa ikut, undangan bisa ikut. Jadi kadang kan nikahan kan mungkin kadang membosankan banget cuma dengar lagu, apalagi bisa penyanyi sakit telinga dengar. Banyak yang nyumbang. penyanyi wedding udah bagus lah ada kan. Ini banyak yang nyumbang nih lagu. Banyak yang nyumbang, suara pun sumbang asli. Sekarang tuh akhirnya semenjak saya tampil di tempat member, acara nikahan member, mulailah Bang nanya berapa gini-gini. Akhirnya udah sebenarnya kalau kena ada pandemi ini sampai akhir tahun tuh udah banyak yang booking tuh Bang. Setiap bulan tuh adalah 2-3 kali. Tapi akhirnya karena pandemi, orang pun pada cancel semua. Nikah di KUA atau di rumah enggak pada cancel lah kan. Ini tantangan yang berat sebenarnya untuk seorang lelaki sejati apabila berkumpul dengan ibu-ibu dan wanita-wanita muda. Ini tantangan yang berat. Bagaimana cara mengatasinya tuh? Mengatasinya kan bohong loh, kita laki-laki loh. Iya betul. Ini ada ibu-ibu muda, ada gadis-gadis cantik berpakaian seksi saat senam, kemudian kita harus melawan naluri lelaki gitu. Gitu. Nah, itu gimana cara? Yang pasti ini pertama jam terbang lah yang pasti kan. Kalau awal-awal mungkin lah gitu. Iya, lama-lama mandang nasi bosan nggak? Lama-lama kan negat itu ya terus sudahlah. Tapi bukan berarti kita jadi
belot bulan Anda. Karena jam terbang udah sering ya. Akhirnya yang kedua, yang pertama memang profesionalitas kita lah Bang. Nah, profesionalitas Kita lah memang yang harus diuji. Jangan sampai ketika kita terjun ke pekerjaan tersebut tapi kita sendiri yang merusaknya kan, dengan kita tidak profesional. Nah, nih sepaket. Sepaham nih. Setubuh jadinya kan. Kita nak ngajar orang, kita ya pula mata kita instruktur jelalatan yang orang ini sini. Jadi orang pun pasti bakal tantangan yang berat, bro. Untuk saya yang cuma sekedar mandang kayak gini, ini asik jadi Asrul nih. Pasti orang banyak bilang itu betul. Allah, apa deh malah Allah. Ya Allah, tapi mata buka semua. Allah ibu itu Allah. Luar biasa, tapi itu semua bisa dihadapi semua ya. Dan orang rumah udah enggak heran lagi ya. Heran. Pertama profesional. Kecuali jangan ada yang WA ngajak keluar jalan-jalan ya. Tiba-tiba marah enggak dia kan. Siapa je chat ni? Ini tak biasa ni kata dia. Kalau cuma ngajar Zumba ya okey lah. Kok cuma ngajak jalan ni tak biasa ni kata dia. Ya udah, makasih. Siap, sama-sama Ilham. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan habis pandemi corona ini semua selesai, semuanya bisa kembali dengan normal. Amin. Bisa beraktivitas, yang senam bisa senam kembali, bisa Zumba kembali, yang kami ini bisa beraktivitas konten kembali, bisa yang pokoknya segala profesi bisa kembali bekerja seperti biasanya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada informasi yang menarik yang bisa kalian terima di sini di Mencari Ilham, dan juga jangan lupa saksikan video-video lainnya, dan juga jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.